pribadi yang saya hormati Pak Ketua Badan Pengurus Daerah KSS yang saya hormati, ada Pak sahabat beliau ini Bapak Trian. Bapak Trian ini termasuk paling lama. Kalau saya lihat tahun 70-an kita dari kampung Masanda dari Parang di Tepas pada berdua. Hampir semua orang bagian selatan, karena dulu di muka di sekolah yang masuk itu langsung tahu rumah yang ada cloud itu, dan hampir semua orang selatan tahu saya dari situ. Cuci muka di rumah itu, luar biasa pasal itu. Sudah senyum saya, Pak itu luar biasa. Ada Pak KUPP, ada pelabuhan di Batu Makassar. Takalan itu Makassar, nanti kan magang apa juga. Oke, khusus itu di negara Makassar ada sekali-sekali. Saya mau kita tanggung saya sekitar 6 tahun di Makassar waktu kuliah tahun 81-83 sekolah. Saya tinggal di Macini, dan Macini itu lingkungannya orang Makassar semua. Karena itu saya belajar bahasa Makassar. Jadi kalau beberapa orang Makassar, ya kadang-kadang orang bingung untuk kita. Ketua ini dari mana kamu tahu bahasa Makassar? Tapi begitulah orang selalu berusaha. Ini juga kita lihat ada orang tuanya, apa kariba, sang malaiku, bahasa Toraja, itu apa kariba itu apa? Selatan, saudara seperti itu. Ya begitu orang Toraja ya. Ya, belajar sama saya, boleh lah. Bapak Ibu sudah sekalian, karena itu KSS bagi kita sebenarnya bukan hal baru. Walaupun baru hari ini secara resmi kita bersama-sama melakukan pertemuan. Tetapi dalam hubungan saya pernah menimba ilmu di Makassar, Sulawesi Selatan, dan saya menjadi sarjana di sana, dan dari situlah mengantar saya sampai hari ini menjadi bupati di Hanura. Karena itu keterikatan moral saya terhadap teman-teman saudara-saudaraku yang dari Sulawesi Selatan, karena bukan terhadap saya dan perhatian terhadap saudara-saudara. Karena saya tetap merasa saya memiliki hutang budi terhadap tanah pasar yang telah membesarkan saya sampai hari ini menjadi seorang pemimpin di Hanura. Kalau kita tahu sejak saya SMP SD tahun 70-an, orang Sulawesi Selatan itu sudah ada di Tebing, dan pedagang yang masuk pertama sekolah sini itu adalah orang-orang Sulawesi Selatan. Dan karena itu orang-orang Sulawesi Selatan memberikan andil yang sangat besar di sepanjang sejarah perjalanan sejak daerah ini masih sangat terbelah. Justru orang-orang Sulawesi Selatan yang hadir di sini memberikan dinamika ekonomi di daerah Tebing tersebut. Berarti dan saya sangat bangga hari ini terhadap saudara-saudaraku yang dari Sulawesi Selatan. Kenapa? Sampai yang hari ini Bapak dan Ibu tidak pernah saya dengar ada masalah yang melibatkan saudara-saudara dua bangsa. Karena saudara-saudara sudah berbaur dengan masyarakat dan saudara-saudara dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Utara, dan notabene kita sebut dengan masyarakat adat Tibualamo. Masyarakat adat Tibualamo membutuhkan saudara-saudara, bukan hanya ini, tapi sepanjang sejarah ketika awal tahun 2002, saudara-saudara kita inilah yang memberikan akses kebutuhan masyarakat ekonomi sehari-hari di daerah. Dan terdakwa yang menjual baju-baju pakai segala macam waktu itu orang bisa kasar. Dulu masa lama kalau generasi yang sekarang kurang tahu, tapi masa lama itu rata-rata di dalam itu orang Bugis, turun ke bawah itu orang Kusir pertama, turun ke bawah itu
di bawah itu seluruhnya orang Bugis bekas dan korupsi. Jadi di bawah itu semua dan karena itu kita bilang saudara-saudara ini kalau tidak ada saudara-saudara pada saat itu bagaimana katakan kita bilang berperang tapi menuju Tuhan sembako pakaian saudara-saudara. Karena itu selaku pemerintah daerah Kabupaten Utara, saya dan Pak Wakil Bupati berkewajiban memberikan perlindungan kepada saudara-saudara sekalian, memberikan jaminan saudara-saudara untuk berusaha di negeri ini. Karena saudara-saudara bukanlah bermata, tapi saudara-saudara menjadi orang warga Kalimantan Utara. Karena ini sejarah ini orang bisa berkata lebih status. Dan sejarah itu saya menikmati pada zaman itu. Ketika tahun SD, SMP, etc. Karena itu saya berharap saudara-saudara kita di negeri, saudara-saudara kita dalam berusaha, dan saudara-saudara tetap memberikan pelayanan dan dinamika ekonomi di hadapan kita. Saya dan Pak Wakil Bupati punya kewajiban seperti itu. Saudara-saudara, di bulan Ramadan ini tentunya akan berharap kita semua betul-betul melaksanakan ibadah kita secara baik, bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa, sehingga sikap, perilaku, perbuatan kita mencerminkan sebuah rasa kebahagiaan dan kekeluargaan dalam rangka membangun sebuah kehidupan bersama di antara keberagaman adat, sosial budaya dan jika itu kita dapat lakukan, maka kita telah memberikan kontribusi untuk menjaga keamanan dalam ketertiban masyarakat. Dan keamanan ketertiban itulah yang memberikan ruang bagi kita untuk bagaimana kita bisa bebas berusaha, bagaimana kita bisa bebas melaksanakan semua aktivitas kita yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan di daerah ini. Saudara-saudara telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, telah memberikan kontribusi kepada melakukan sebuah dinamisasi terhadap pergerakan ekonomi di daerah. Dan karena itu saudara-saudara, para imam masjid di Kota Tobelo yang hadir pada hari ini juga, saya juga berharap mari kita bangun kebersamaan, kita bangun persaudaraan tanpa ada diskriminasi di antara kita satu dengan yang lain. Karena itu saja maka kita bisa hidup aman dan tentram dimanapun kita berada. Saya bilang kalau soal toleransi jangan ajar kita, karena kita memang ini orang daerah Muslim. Kita sekolah di Makassar, satu angkatan yang masih 200 lebih, itu yang Nasrani sekitar 8 orang. Kita tinggal di asrama yang penghuninya 100 lebih, yang Nasrani cuma 4 orang. Jadi saya sudah terbiasa hidup dalam sebuah keberagaman. Saya sudah terbiasa hidup dalam sebuah keberagaman. Karena saya jangan ragukan kalau suatu toleransi terhadap saya. Jangan aja, karena saya bukan belajar di sana, tapi saya ada hidup di tengah-tengah perbedaan. Sepanjang hidup kita lebih banyak. Karena itu saudara sekalian, kami menyampaikan selamat melaksanakan Ramadan, kita laksanakan secara baik supaya kita melewati Ramadan ini sesuai dengan apa yang sudah diatur sejak hari sekian waktu, dan kita tetap menjaga suasana keamanan, ketentraman, keakraban bersaudara di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.